Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali ya. Cuma malam ini saya nggak akan dulu bahas tentang nama-nama jalan, tapi saya mau nemuin seseorang nih. Namanya Mang Dedi Pecu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang memotoran, pengalaman-pengalaman Mang Dedi Pecu selama memotoran, bahkan sampai pernah ke Atambua ya. Kemudian di Kalimantan. Penasaran kan? Seperti apa cerita tentang Mang Pecu ini? Yuk kita lihat nanti pengalamannya, tapi sebelumnya mau bumper dulu, oke? Ikutin terus, thank you. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, oke, kita ketemu lagi ya. Tadi sesuai dengan janji saya nih, malam ini kita nggak ngomongin tentang jalan-jalan di Kota Bandung lagi ya dengan sejarahnya, tapi malam ini kita mau ngobrol tentang memotoran lah intinya. Makanya dia helm, ada jaket, ada ini juga nih, dan ada Mang Pecu nih. Ini Mang Pecu nih. Tadi saya udah cerita ya sempat sedikit tentang saya mau ngobrol sama Mang Pecu tentang memotoran ceritanya mah. Iya, iya. Kita tanya dulu Mang Pecu, apa kabar Mang Pecu? Alhamdulillah baik, Bang Tommy. Baik-baik aja ya. Udah lama nih, ada 12 tahun kita nggak ketemu ya. Lebih meureunnan. Sekitar 2 kilo. Oh, kurang lebihnya segitunya. Ada 3 tahun lah. Jadi dongengnya kita menyantai nih Mang Pecu. 3 tahunan ya, 3 tahunan. Tidak jalan-jalan bareng. Nggak jalan-jalan bareng Nggak karena bareng. 2 tahun terakhir Mang Pecu jalan-jalannya keluar nih kayaknya nih. Cing ngadongeng heula. Wah, kalau kita ngadongeng tentang memotoran Mang Pecu mah udah Alah. puluhan ribu kilometer juga nama gitu. Ngadongeng dulu teh kalau nggak salah pernah apa ya, ke NTT ya, ke Antabua dan sebagainya, terus Timor Leste ya? Timor Leste, ke Kalimantan ya. Mau dongeng yang mana dulu nih ceritanya? Timor Leste di tahun berapa nih Mang Pecu? Timor Leste tahun 2000 berapa ya? 2018 lah. 2018. Itu teh berapa kilo itu teh Mang Pecu dari Bandung ke Timor Leste teh? Kalau ininya jarak mah pendek ya. Cuma berapa ya? Itu tuh 1.500 sampai 2.000 kilo. 1.500 sampai 2.500 kilo. 2.500 kilo ya. Ya, cuman kan dia nyebrang laut. Jadi hitungannya dari Banyuwangi sekarang nyebrang ke Gilimanuk. Gilimanuk. Nyebrang lagi dari Lombok ke NTB. Dari NTB nyebrang lagi ke NTT. Itu. Dan jadi yang panjang itu kalau Bali Lombok kan hanya 4 jam ya dari ujung. Dari ujung ke ujung, terus dari Lombok itu habisnya cuma 2 jam. Lombok itu dari ujung ke ujung 2 jam sampai Pototano. Kita baru nyebrang ke NTB. NTB Pototano itu ya sekitar 8, kalau di nggak berhenti ya 8 jam bisa lah, 11 jam bisa dari ujung sampai ya. Karena orang ya kalau memotoran yang dikejarnya pasti titik 0. Titik 0 kilometer itu ada di Sape. Ya. Sebetulnya selatan itu ada di Sape. Sebetulnya bukan di Sape. Tapi nanti di NTT itu adanya kalau titik 0 untuk selatan itu. Itu di Pulau Rote Hanya yang terkenal mungkin sekarang ini khususnya bagi anak-anak motor itu ada di Sape 0 kilometernya. Dari Sape kita dari pelabuhan Sape itu bisa nyebrang ke NTT. NTT itu rentan nyebrangnya itu 6 jam, tapi perlu diketahui juga bahwa di situ kalau untuk sekarang ada penyeberangan, ini mas kayak langsung info aja ya, kali aja ada orang-orang yang mau ke sana gitu kan. Jadi kalau kita nyebrang dari Sape ke NTT, nah NTT itu nyebrang tuh langsung Labuan Bajo. Oh, Tempat wisata mang, jadi tempat wisata yang viral ya, di Indonesia mang. Loba hayang ka ditu teh loba lah gitu lah. Kemarin KTT apa ya, Asia atau apalah diselenggarakan di situ. Dan kebetulan juga ada teman saya 3 orang nih masih di timur sekarang. Kayak lah orang stop lah, iya rokok, tenan naon udah bari ngarokok, saya kayak gini kan, tenan naon, bari nyedot gitu tenan naon. Bari udut campur bahasa Sunda ya. Nya bebas lah, ya mah bebas we pokoknya nama inti nama. Nah Mang Pecu tadi balik lagi ke masalah, kayak lah ngahurungkeun heula rokok.
Burung kendala. Masalah tadi ya Jadi, jalan ke Eta merokok teh menyebabkan kematian. lamun di sisi rel ngerokona tah gitu. Diantap mati. Nya Burung kendala. ari di sisi rel mah katengar gitu. Balik lagi Mang Peci ya. Bandung, Atambua, Timor Leste. Itu kan lumayannya ya ari para pemula mah meureunnan lumayan itu teh jauh. Terus apa sih yang harus disiapin nih? Harus disiapin pertama nih tips buat yang mau nyebrang. Surat wasiat. Surat wasiat. Ya, Oke. Jadi yang harus disiapin bagi apa, yang ingin jalan-jalan ke timur ya, motornya harus prima. Motor dulu nih. Tapi prima itu bukan merek ya? Iya bukan. Motor harus dalam Kondisi sehat. Jadi sanes motor prima, Astrea prima, bukan jangan. Ripu. Bisa pakai itu tapi jangan. Ripu lah pun. Motor harus prima. Oke. NTT itu, Flores itu, impian semua bikers. Nah, bicara lagi Flores ya. Impian semua bikers itu ke Flores bukan ke titik nolnya. Karena di Flores itu 1000 tikungan. Oh, gitu. Terkenal dengan 1000 tikungan. Jadi ada 6.699 km tikungan di situ. Jadi cuman disebutnya 1000 tikungan lah. Ada penggagas 1000 tikungan di sana. Dan jangan khawatir bagi orang-orang yang mau ke sana. Aduh, orang udah sare di mana gitu. Banyak lah gitu. Nah, kalau kita ke sana itu kita soal udah nyampe NTT, otomatis kita ada grup WA tuh. Itu pentingnya ikut berkomunitas. Iya, gitu kalau ya, komunitas atau kenalan-kenalan. Jadi masalah. Soro rating juga nggak ada jadi masalah. Jangan takut. Tong hariwang lah pokoknya mah. Persiapkan mental. Nah itu mental penting ya. Duit meureunnan. Duit. Kalau duit mah cukup lah 6 juta. 6 juta cukup pulang gitu. Aman. 6 juta bro. 6 juta. Aman gitu ya. 6 juta ya ngepres ya cenah aman gitu. Jalurnya Bandung ke mana heula? Jogja Bandung. Kalau mau lewat selatan ya kita ke Jogja. Ah, Mang Pecu kemarin lewat mana? Saya lewat utara. Oke. Jadi Bandung, Semarang, ke Surabaya baru ke apa? Probolinggo baru ke Banyuwangi baru nyebrang. Gilimanuk nyebrang ke apa? Katapang ke Bali nanti ke Lombok nanti ke NTB ujungnya sampai NTT langsung di tadi seperti saya bilang tadi itu di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo itu banyak sekali objek-objek wisata terutama di Labuan Bajo. Kalian promosi ke tempat wisata Batu ya. Mungkin bayar lah gitu. Di Labuan Bajo itu kalau kita tapi bayar lagi. Kita naik perahu mau keliling Labuan Bajo, explore Labuan Bajo. Kan kita nggak afdol kalau hanya memotoran aja mah ya. Awalnya gue ulin atau kudu ulin gitu. Ya, kira aku memotoran gue balik deui nggak lucu kan tempat gitu. Wisatanya harus dapat lah ya harus. Nah, spot-spotnya bagus lah. Oke. Nah gitu guys. Jadi apa? Mang Pecu ke Atambua ke Timor Leste ya. Terus tadi satu motor harus prima, bukan Astrea prima gitu, maksudnya ya harus benar-benar kondisinya fit ya Mang Pecu ya. Terus dua duit nih cukup katanya 6 juta ge cukup gitu, nggak tahu inti mana duit namanya itu mah terserah gitu. Terus harus hafal jalan meureunnya, artinya itu juga harus ya salah satu kuncinya kita mapping dulu nih sebelum pergi. Kita mapping dulu, penting itu ya. Mapping dulu segala sesuatu, mau lewat jalur mana, mau istirahat di mana, berapa kilometer kekuatan kita harus ngukur itu. Harus ukur. Kalau mau solo riding ya itu aman. Ada istirahat kapanpun bisa. Tapi ketika atau berkelompok, nah itu yang harus prepare benar-benar. Ya. Karena perjalanan jauh yang lebih dari 3 hari bisa cekcok Bang. Nah betul. Itu kan yang satu istirahat. Tombroning Atambua ka Jogja ge sok aya we ributna gitu. Nah, jadi kalau mapping ya penting ya. Iya, mapping. Kita mau berhenti di mana? Mungkin dari Flores itu mau kemana sih? Mau jelajahi mana? Di situ di Flores itu bukan hanya itu. Nanti kita ada Kampung Bena. Ada di Bajawa itu ada Kampung Bena. Ada apa? Wolobobo. Banyak tuh kampung-kampung adat. Dan view yang bagus. Coba Wolobobo.
di searching ya, googling gitu ya, itu Kampung Bena. Terus kita lari lagi nih ke Ende. Di Ende itu nanti ke Kelimutu. Danau Kelimutu ya. Danau Kelimutu, danau 3 warna nggak ada. Jadi perjalanan jauh, capek, rudet gitunya Pak, boga kapusing, kadang-kadang mungkin ada ya kita nggak tahu di jalan, namanya di jalan ya. Oh, nu jago ada di jalan mah, accidentnya mengintai terus. Tapi hasilnya terakhir di sana enjoy Jadi begitu ya. kepuasan batin terbayarkan, kita lunas lah kalau kita jalan ke sampai ke situ. Dengan titik situ, nol tadi ya. Dari situ kita kalau kita mau ke Atambua, kalau kita mau ke Kupang, kalau ke Kupang itu berarti kita harus nyebrang. Mentas deui ya dari Aimere, pelabuhan Aimere. Ya. Jadi setelah Ende itu sekitar 5 jam. Setelah Labuan Bajo kita ke Aimere. Di Aimere itu sekitar 4 jaman lah ke Aimere. Nanti ada pelabuhan Aimere itu untuk nyebrang ke Kupang. Kalau enggak, nanti kita ada di Ende. Di Ende juga ada pelabuhan, hanya aja pelabuhannya nanti motor kita yang ditarik. Nah, ujungnya NTT ada juga di Larantuka. Tapi kita harus memakan waktu. Sok weteangan lah kayak naon disebutkan. Larantuka bisa ke Kupang. Itu lebih murah karena jaraknya lebih dekat, 250. Kalau dari Aimere itu 480-an lah. 480. Jadi punya ongkos 6.000 teh 6 juta teh itu tuh udah termasuk tadi makan. Ganti oli itu termasuk mungkin ya. Ganti oli dah. Iya maksudnya. Nah itu terus merenan nyebrang gitu ya, mau nginep misalnya mau di Oyo utang di Oyo lah misi. Ya pokoknya ada tempat penginapan nanti ada atau yang mengarahkan di sana. Kalau enggak juga kita tidur ya barengan lah gitu dah. Namanya juga kita harus siap bahwa ketika kita touring harus siap tidur di mana saja, istirahat di mana saja. Karena apa? Kalau kita ngantuk nggak bisa kita lanjutan, nggak bisa. Kita harus istirahat. Istirahat itu bukan main HP, tapi istirahat itu tidur. Ya. Tah, ayeuna nu penting meureun Mang Pecu. Selain tadi ya duit, motor prima, kesiapan mental jeung fisik meureunnya. Barang-barang yang harus dibawa apa aja tuh? Barang-barang untuk jarak jauh seperti itulah. Sleeping bag ya. Hammock. Nggak mutlak sih, tapi yang nggak mutlak ya. Tapi kalau jas hujan mah mutlak. Jas hujan itu harus. Harus safety, betul-betul safety. Kaki itu pelindung kaki, sepatu sampai lutut di atas. Di atas iya, apa ya, mata kaki lah, di atas mata kaki. Jadi sepatu harus betul-betul safety, jaket yang betul-betul jaket untuk touring ya. Touring. Lain jaket biasa. Terutama ya. Itu terserah mau pakai half face atau full face atau helm ieu teu naon ya. Oh, ngomong helm ieu cuman dia aya sponsoran teh. Enggak ada tuh ditutupin. Kudu mayar kayak gitu. Itu helm, obat-obat pribadi lah. Obat-obatan. Misalkan kalau kita punya apa, obat-obat pribadi. Roromeheun naon gitu. Obat-obat. Contohnya, pokoknya intinya obat-obatan. Bekal yang cukup. Tadi bekal tuh banyaknya, Bang Pecunya banyak bekal. Tapi maksudnya yang utama bekal mental sih. Mental yang paling harus. Udah nggak ada jagonya di jalan. Tapi terus jangan takut juga kalau kita jalan malam, karena yang saya alami itu saya jalan kadang sampai jam 2, jam 10 baru berhenti. Nah, itu jarak sejauh itu Mang Pecu berapa kali istirahat? Nggak mungkin kan langsung belas itu ya? Enggak, saya setiap 2 jam istirahat. Istirahat ya? Bahkan kalau malam pun kalau harus tidur menginap semalam di lokasi itu menginap begitu ya? Makanya tadi ada tenda, ada hemok dan lain sebagainya. Kalau enggak pun kita kan nanti ada komunitas tuh. Jadi biker di sana di timur atau di ini. Nanti kita soan tuh ke mereka. Kita perkenalkan diri mereka dari mana. Soan aja. Itu soan ke tempat-tempat itu. Itu tempat-tempat biker di sana lah, biker. Jadi tong hariwang lah gitu. Asal urangna ulah eraan, ulah ngerakeun gitunya, ulah legeg, ulah polontong gitu nya. Wah, jangan. Legeg mah udah mau selamat. Oh, berarti ntar lewat utara tuh berarti Alas Roban dan sebagainya itu ya? Iya. Alas Roban. Lewat situ. Jadi ini baru satu nih ke Atambua aja, ke Timor Leste nih. Jadi ada cerita-cerita lain nanti kita dengerin dulu ya. Tapi kayaknya harus rehat dulu nih, soalnya rada haus. Nah, mulai deh-nya, kurang mulai deh. Minum heula tadi, soalnya capek. Jadi bab selanjutnya, bab 2 ya.
ke Atambua dan Timor Leste. Nah, Mang Pecu tadi ngedongeng persiapan, terus bekal yang harus dibawa, terus kondisi dan lain sebagainya. Tadi orang ngedongeng ongkos ya. Itu dari uang 6 juta tadi, cing diurai. Misalnya ongkos kudu nyebrang teh sabaraha Ya. dan lain sebagainya. Termasuk mungkin ke tempat wisata. Sugar masih ingat. Nah, kalau dari mana ya? Bali ya, Di Manuk ya. Gili Manuk itu Bukan Bimi. sekitar Oh iya, Iya, Gili. Banyuwangi Gili Manuk lah kata. itu tuh sekitaran kan 60.000 gitu. 60 ribuan ya. Kurang lebih nanya. Malah segitu doang. Antara itu nya antara 45 sampai 60 gitu. Gitu. Terus nanti dari Bali ke Lombok itu 160-an gitu. Kalau dari Lombok Itu teh termasuk orang, termasuk kendaraan. Nah, Oke. Nah, nah, kalau dari sampai ke Labuan Bajo itu 140-an lah. 140-an. 140-160. Cuman nanti dari Aimere ke Kupang itu 400-an, 480. Berarti 3 kali nyebrang ya? 4 kali nyebrang. Oke. Dan totalnya itu sekitar 600-an. Enggak, Lebih ya. 400 ya 700-an mungkin ya. 800-an lah. Nah, untuk nyebrang 1 kali trip aja. Berarti pulang pergi teh 2.000 lah kurang lebihnya, 1.800.000. Kan itu ada buat bensin. Oh iya, ngomong-ngomong bensin sabaraha eta? Bensin mah tidak dihitung. Nggak dihitung. Kalau dulu nggak ada pom bensin kalau ke sana ke timur lah. Oh, itu masalahnya ya. Dulu teh. Jadi kita teh harus bawa tangki. Enggak. Kompan atau apa? Jadi nanti setiap ada si tukang bensin eceran. Nah, kita masuk udah. Kalau nggak ada pun orangnya ada bensinnya ada. Jadi kita modalnya kejujuran. Sian we terus nyimpen duitnya gitu. Nah, uniknya di NTT ketika kita parkir mau sampai jam berapapun motor dilaluat. Aman itu tehnya. Aman. Masih gak diurang gitu nya. Hilang. Kalau di sana Di Wakanda eta teh maksudnya lain diurang di dieu nya gitu. Di negara itulah gitu. 5 menit geus leungit gitu. Jadi ongkos kurang lebih 1.800.000 teh untuk nyebrang lah gitunya. Bolak-balik. Oke. Terus apalagi kita ongkos-ongkos lainnya misalnya tempat-tempat wisata, bisi. tempat wisata kalau ke Labuan Bajo itu kita tempat wisatanya berarti kalau masuk itu kita ada pilihan yang 400 tergantung kapal. Pakai otok-otok kapal. Nya. Perahu kayu gitu ya. Kita ada di range sekitar 400-600. Itu dikasih 4 destinasi wisata. Snorkeling bisa di situ. Pulau Padar dapat pasti. Pulau Komodo. Terus kalau 400 kalau mau pakai ya cenanya rada mewah. Nah, 2.500 kalau murah. 2,5 juta ke atas lah kalau pakai ya atau motor speed. Ya. Jadi ai bekal mah kumaha boga duit we kitu nya. Nah, kalau punya uang ke tempat wisata itu, kalau nggak punya uang jangan Mending untung. Dan tujuannya ge memotoran gitu kan. motoran dan rasakan bahwa di Flores itu 1000 tikungan itu bener. Gitu. Cing naon dong eta rasana 1000 tikungan teh cuma sih rasana gitu. Jalannya nggak begitu lebar, tapi aspal enak, jalan mulus, mudah-mudahan sampai sekarang mulus ya, mulus gitu. Itu kalau lintas jalan utaranya itu kita pinggir pantai terus, tapi kalau lintas tengahnya kita lewatnya hutan. Leuweung we leuweung. Jalannya berkelok, saeutik maju, belok. Dan beloknya itu ada yang melingkar, ada yang es, ada yang ada yang patah. Kayak nu cilukbah teh. Kayak nu cilukbah teh. Tiba-tiba lempeng nanjak bojog leungit jalan teh gitu. Belok. Dan ada keunikan di sana, ada gunung Tenere itu gunung kalau kita jalan tiba-tiba gunung itu ada di sebelah kanan. Kita jalan maju pindah deh ke kiri. Nah, segitunya. Gitu. Padahal itu ininya jalannya memang berkelok terus gitu. Jadi sigana rasana teh merdeka we kitu nya begitu. Nya Mang Pecu sendiri perasaanna kumaha tah? Udah kepuasannya
Jadi karudet teh hilang we nya gitu. Karudet hilang gitu. Tinggal kan namun nanginjeu mah duitna pas balik ngulang. Nah, tak gitu. Ya itu mah teuing, ya itu mah terserah mau kayak gimana juga. Baik gitu, tapi yang jelas tadi gambarnya kayak begitu, tiketnya sekian, perjalanannya sekian, bekal sekian tuh udah untuk itu. Makan kumaha dongeng nak? Termasuk di bekal itu atau sugan gitu aya. Unggal aya nu haji warung Padang ya. Ah. Jadi setiap makan saya pasti harus di warung Padang karena di sana kan agamanya berbeda dengan saya. Jadi rada power gitu. Saya mah Islam. Jadi rada power we gitu nya inti nama. Hampura ya bukannya tapi memang ya bagi yang non muslim mungkin mangga wae gitu ya. Ada di sana. Sugan teh unggal hajat eureun heula gitu henteu tapi aya gitu nu hajat urang ikut ieu we gitu. Tapi jangan salah, orang-orang sana itu ngakuin kita. Ngakuin kita. Apa baik-baik orangnya, ramah-ramah. Ketika kita istirahat di jalan, ya diampihan lah, ayo sok di sini lah, sok ngopi-ngopi naon gitu. Beneran gitu. Aslinya. Tapi oke, aya amalan orang di dia. Ya, dia kumaha amalan Kalau mah. kita baik di sini, insya Allah dapat baik di sana. Jadi tong ulah keung gitu nya. Perjalanan. Nah, sampai ujungnya Pulau Flores itu, NTT itu Larantuka. Larantuka namanya ya. Kalau Larantuka mau dilanjutkan ke Alor, ada Solor di situ, ada Alor. Nah di Alor itu kan banyak tempat wisata di Pulau Alor, pulau kecil. Dari Alor baru nyebrang Antabua. Tapi kalau mau ke sana disarankan sama saya setelah dari Labuan Bajo ke Pelabuhan Aimere. Nah dari Aimere yang pasti yang jelas setiap Selasa dengan setiap hari Jumat penyeberangannya selalu itu. Nggak tahu kalau berubah, tapi perasaan saya. Oh ya itu memang ada jadwalnya seminggu sekali mah. Oh, jadi tuh bisa unggal wayah itu nya tuh unggal wayah bisa nyebrang. Anggar we kamu telat kapal teh tungguan we gitu. Ada ciri. Itu tantangan lah. Ketinggalan kapal. Berarti tapi ini kan yang waktu Flores pertama ya, saya cerita Flores pertama. Flores kedua saya dengan istri boncengan. Oh, oke. Jadi apal jadwal yang penting nya. Apal jadwal, harus bertanya jadwal. Setiap pelabuhan ini berarti pelabuhan, Pak ini kapal kapan pulang lagi? Oh besok. Berarti kita teh harus kalau ke Atambua kita kalau mau bolak-balik harus ngejar. Ke Atambua nggak bisa ke perbatasan ke Timor Leste kan soalnya perbatasan ditutup jam 4 udah ditutup. Oke. Bisa ditembak gitu. Lewat Soe, lewat Kepa, udah Kepa baru Atambua. Berarti yang ada jadwalnya teh yang nyebrang kemana itu teh? Dari balik ke Lombok kemarin banyak lah ya. Lombok tiap hari, tiap jam 24 jam. Lombok ke NTB ada tiap hari 24 dari jam. NTB ke dari Sape ke Labuan Bajo itu 1 hari sekali. Nah sekarang mah 1 hari 2 kali katanya. Cek deh well pokoknya nama intinya harus apa jadwal we. Tiap jam 8. Nah begitupun di Aimere itu pelabuhan ke Kupang bisa, ke Sumba bisa. Awas jangan salah naik. Nanti tujuan kita ke Flores, ke Kupang, tahu-taunya nyebrangnya ke Ari Sugan teh hiji kapal teh sekadinya gitu jika kata panggil Manuk. Enggak, ternyata ada ada yang jurusan ke Sumba. Jadi kita naiknya Kupang, dari Kupang baru kita main dulu di Kupang karena Kupang juga kotanya banyak bersejarah. Di sana ada perdamaian dunia di sana. Perdamaian. Jadi explore lah di Kupang gitu boleh. Explore di Kupang, setelah itu explore di Soe, explore di Kepa, baru di Atambua. Atambua mah kota perbatasan, ada Mota Ain, Mota Asin, dan perbatasan Mota Ain ya, Mota Asin, satu lagi. Tapi itu dongengna bahasa mah enggak bahasa Indonesia mah ya. Sugan teh bahasa Portugal gitu naon bahasa gitu. Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau mau Ayo orang Sunda di itu Pak Peju. Ayah. Saya di orang Garut, anak Vespa. Oh, oke. Jadi tong hari uang kayak orang Sunda. Tapi kalau kebetulan mereka ada ya, jangan berharap kita ada semua di sana. Kalau nggak ada ya kita nyari penginapan sendiri. Nyasok we nanti kalau misalnya ini videonya diupload, tanu ngarasa orang Sunda nu di ditu sok komen lah tenanawan lah gitu nya biar nanti teman-teman siapa tahu ada punya rencana ke sana gitu. Tapi kalau kita mau explore nih, kagok kan aja. Saya mau kayak Timor Leste berarti budget Anda harus bertambah. Nya wayahna eta mah harus bawa paspor. Oh iya benar kan perbatasan itu ya. Paspor, KTP, surat jalan dari kepolisian. Terus nanti ada biker di sana yang siap mengarahkan kita kalau mau eksplor
Timor Leste. Karena beberapa distrik ya, ada berapa distrik gitu ya di sana. Dan ada di sana ada orang dari Kupang juga, kita udah nemuin orang nanti bikers lokal yang mengarahkan, oh ini kalau nanti ada di Atambua kita mau masuk Timor Leste, ini persyaratannya yang pasti harus bawa paspor lah, kayak gitu, surat jalan dari kepolisian. Oh, nah itu tadi perjalanannya Mang Pecu ya. Ini sekarang kita ngomongin motornya Mang Pecu kan kalau nggak salah pakai Scorpio ya. Scorpio tahun berapa? Yamaha Scorpio tahun 2005. Nah 2005 itu yang dibutuhinnya. Iya 2004. Ya pokoknya 2004-2005an gitu ya. Yang dibutuhinnya spare part yang disiapkan misalnya bisi hese bengkel gitu gitunya. Kebetulan saya sudah prepare ya. Nah apa aja tuh? Bawa bos arem, kunci-kunci, udah jelas itu mah kunci-kunci mah. Piraku biker tuh mau kunci-kunci gitunya. Kunci-kunci saya. Ya gitu paling bearingnya. Bearing sesuai kebutuhan. Kalau napgearnya pakai bearing ya, bearing napgear satu, bawa bearing depan belakang kan sama itu mah. Bawa satu rantai merenanya, rantai juga. Jangan lupa bawa oli. Oli rantai. Oke. Oli rantai kan sekarang mah lebih praktis, ada yang disemprot. Iya. Semprot setiap perjalanan, misalkan semprot baik kotor oge motor mah gitu, lancar. Iya. Ban kumaha ban? Ban mah enggak, satu kali aja cukup gitu. Jadi sekali jalan balik lagi juga mejehna gitu ya. Masih kene. Oke. Jadi yang penting mah tadinya bos gitunya, terus bearing, rantai dan lain sebagainya dan oli gitu. Rantai teh sambungan rantai lah. Nya sambungan rantai. Sambungan rantai nawe teh mah gitu. Tapi bengkel banyak di sana Mang Pecu. Banyak, alhamdulillah. Oke, jadi tong hariwang tah ieu episode ini ngadongeng teh bakal panjang ya da Mang Pecu mah. Kita belum ngadongeng tentang Sulawesi. Belum ngadongeng tentang 0 km Sabang ya. Terus Kalimantan gitu. Jadi di episode berikutnya kita langsung bicara tentang yang tadi ya. Ini jadi Atambua ini selesai dulu sampai di sini. Oke? Nanti kita lanjut. Thank you.